Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita aturkan senantiasa selalu. Tidak lupa kita ucapkan syukur itu dalam berbagai macam kesempatan. Bahkan ketika kita akhirnya pun lupa, maka mau gak mau sehari 17 kali kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian itu pas sholat, dan itu menjadikan rukun dalam sholat. Sehingga kalau disebut rukun, maka kalau sampai tidak dibaca berarti sholatnya tidak sah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga mau nggak mau kita itu dipaksa sehari 17 kali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita sudah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita harus tahu kalau Allah itu adalah Rabb kita. Nah, Rabb di sini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Padahal makna Rabb secara bahasa Arab itu maknanya lebih luas dari sekedar makna Tuhan. Rabb itu yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menjaga, yang mengatur, yang memutuskan, yang merajai, yang menguasai. Jadi semua bentuk perbuatan Tuhan itu hanya Allah yang kuasa. Nah, kok ada Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, itu bagaimana? Maka itu hanya Allah berikan sebagian kemampuan itu, tapi tidak kemudian menjadikan mereka sebagai roh. Makanya mereka tidak pernah naik makom, naik kelas menjadi Tuhan. Sehingga ketika Al-Masih Ad-Dajjal itu mampu menghidupkan orang mati, si orang mati itu pun diminta untuk menyembahnya, sembahan aku. Maka orang mati yang hidup lagi itu pun mengatakan, kamu bukan Tuhanku karena apa? Karena matamu sendiri buta satu alias bica. Ini mengindikasikan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Sehingga ketika kesempurnaan Allah ini tidak hadir pada diri seseorang, maka seseorang itu tidak akan pernah menjadi Allah. Dan sangat mudah mengidentifikasi pengakuan sebagian makhluk manusia bahwasanya mereka adalah jelmaan atau titisan Allah itu sangat mudah untuk dibantah. Sampai Allah menyebutkan tentang Isa Al-Masih karena yakulani to'am, dia dan ibunya masih suka makan. Jadi kalau orang makan itu berarti apa? Nek telat mangan duwe, nek bukan mangan ten WC kan itu berarti menungso. Nah, jika kalau sifatnya seperti itu, maka itu bukan Tuhan. Sedangkan Allah mensifati dirinya apa? La ya'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Allah tidak pernah butuh sama makan sama minum. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin itu harus dengan hayati. Kemudian ayat berikutnya yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, itu juga harus dengan fahami. Kalau di dalam terjemahannya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi dari sisi tafsirnya, dua makna ini tidak cuma dibedakan dari sisi terjemahannya pengasih dan penyayang saja,
tapi memiliki kedalaman makna yang berbeda. Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih Penyayang dalam konteks di dunia, sehingga orang kafir pun dikasih minum. Makanya nanti Nabi mengatakan, kalau sekiranya dunia ini lebih berharga di sisi Allah daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum. Faktanya orang kafir nggak cuman minum sampai duduk lemah, mulai minyak, mulai emas batangan gitu, jadi wong sugih, jadi orang yang sombong, menganiaya orang gitu kan, orang-orang Israel itu kan. Nah maka itu semua memang Allah sengaja membiarkannya di dunia karena Allah Ar-Rahman. Tapi nanti Allah menanti panjenengan dengan sifat Ar-Rahim di akhirat, sehingga orang-orang yang beriman itulah yang hanya mendapatkan rahmat Allah di akhirat melalui sifat Ar-Rahim. Nah, perbandingannya 1% Allah tumpahkan kasih sayangnya di muka bumi hari ini, yang menerima gak cuma manusia, binatang juga iya, tumbuhan iya, bahkan jin dan segala macamnya juga menerima. Maka nanti di akhirat 99% sisanya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ketika imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, maka mereka akan diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, sehingga orang-orang yang beriman ketika di dunia mau majelis ilmu dan ngerti ini halal ini haram, dia senantiasa bertobat, memperbaiki diri. Kata Nabi SAW, kata ibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang berbuat dosa kok senantiasa bertobat, maka besar kemungkinan nanti meninggal tidak bawa dosa. Atau kemudian Allah merahmati dia untuk digugurkan dosa-dosanya, senajan lupa bertobat, tapi Allah menghendaki hamba ini nanti meninggal tidak membawa dosa, maka Allah kasih cobaan. Dan setiap orang cobaannya beda-beda. Ada yang dicoba putranya, ada yang dicoba pasangannya, ada yang dicoba materi kekayaannya, ada yang dicoba dirinya sendiri. Maka semua cobaan itu hakikatnya berfungsi dua untuk orang beriman. Apakah itu untuk menggugurkan dosa atau meninggikan derajat. Nah, nek tinggu awake dhewe kita niki memperi menghapus dosa. Tapi nek untuk para nabi itu nggih memperi nggih meninggikan derajat. Jangan kuale. Mungkin menyatakan untuk diri kita, mungkin gue ninggikan derajatku. Nek ngomong para nabi kan hampir semua dicoba. Wah, itu untuk menghapus dosa para nabi ya, itu kebalik ya, betul ya. Tapi ketika ini terjadi pada orang kafir, maka itu sebenarnya adab yang dicicil. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jenengan jangan sampai gagal paham menyikapi cobaan. Ini cobaan apa adab, apa musibah ya. Nah, orang yang beriman pasti kemungkinannya kalau enggak cobaan, di situ adalah musibah yang nanti tujuannya kalau enggak menghapus dosanya, meninggikan derajatnya. Tuh berarti nek aku ora kokean dosa kesel istighfar bakal dibagi sama masalah, jelas niku. Makanya ketika panjenengan pengen gesang tentunya jauh dari masalah, jauh dari orang-orang ruwet, jauh dari kepusingan hidup, yang pertama yaitu bertakwalah kepada Allah, ya ikutilah perintah dan jauhilah larangannya, banyak-banyaklah istighfar. Pramila Al-Hasan Al-Basri ketika didatangi orang, ya Syekh, dagangan saya gak laku, jawab beliau istighfaro. Didatangi lagi orang berikutnya, ya Syekh, saya udah lama nikah gak punya putra, istighfaro. Ya Syekh, saya ini istighfaro, semua suruh istighfar. Sampai muridnya itu kaget, Syekh kok semuanya disuruh istighfar di piye? Memang kenapa?
Gurunya pun menjawab, apa kamu nggak ingat atau nggak baca firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Nuh yang berbunyi faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yubdikum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka ucapkanlah istighfar. Dari istighfar itu Allah akan mengirim awan yang membawa mendung, yang dari itu kemudian turun hujan, dari hujan kemudian menumbuhkan tanaman, dari tanaman yang tumbuh akan mengalirkan sungai-sungai dan membuat hartamu bertambah dan anak turunmu bertambah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ustaz itu yang ngasih tips buat yang lama gak punya keturunan kayak mudah-mudahan gitu. Nah, itu tidak salah juga karena berkambil pada ayat itu gitu. Dan sebagian orang berhasil, sebagian orang tidak. Yang tidak mungkin lupa kalau dia harus periksa ke dokter dulu. Jadi yang mau hujan-hujan itu harus periksa dokter dulu. Nah, dari perkataan dokter ini, apakah masih ada peluang untuk punya keturunan? Kalau masih, lah monggo masuk ke wilayah hujan-hujan. Jadi ampun langsung hujan-hujan. Dokter harus menyatakan tidak bisa karena ini jelas-jelas tidak bisa. Secara keilmuan itu kan hujan-hujan malah masuk angin gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim. Dan dari Ar-Rahmanir Rahim itu kok misal melih ini enek wong Islam gak pernah berbuat kesyirikan, bukan juga orang munafik. Artinya dia ngerti Islam ini agama yang benar, dia gak pernah mencela orang Islam, dia gak pernah berbuat kesyirikan, tapi dia sering berbuat maksiat, dia sering lupa untuk istighfar dan delalah. Dia sebagai ahli maksiat, dia juga gak pernah dicoba oleh Allah. Cara tukang main menang terus, cara tukang mendem terus gitu kan. Nah, maka akhirnya dia meninggal masuk ke alam barzah. Di sanalah kemudian dia mempertanggungjawabkan semuanya. Ditimbanglah itu amalnya, mana yang kemudian lebih berat. Kalau lebih berat amal baiknya yang masuk surga, kalau lebih berat amal buruknya mahir di neraka dulu untuk disucikan. Makanya orang-orang yang meniti sirat itu dibenangkan di atas neraka, maka terjatuhlah 4 golongan manusia: orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan orang fasik. Nah, orang kafir kita sudah tahu siapa. Orang musyrik itu adalah orang yang di satu sisi mengakui Allah sebagai Rabb, tapi di sisi lain ketika ada masalah dia lari kepada selain Allah. Sholat madhep kiblat nggih, wayah nyalek boleh dukun. Nah, kan enten to yang ngoten niku to. Sholat madhep kiblat ning dodolan rapayu boleh pesugihan, enten to yang ngoten niku to. Nah, jane yo ora elek, jane yo ganteng yo ayu gitu kan. Ning sudah umur 40 plus belum nikah akhirnya boleh pemanis buatan gitu. Malah diabetes gitu kan. Nah, maka yang seperti ini orang si musyrik ya. Ada dia tahu laut itu yang bikin Allah, tapi mau nyari ikan ada buat das kebo gitu kan. Dia tahu kalau gunung Merapi itu yang bikin Allah gunungnya beleduk dan tak dicari das pedus gitu kan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, yang ketiga orang-orang yang munafik. Orang munafik itu nggih apa sih malah ya wong Islam kan ya. Dia Islam, mulutnya, covernya, penampilannya. Tapi begitu dah ngomongan orang Islam, kebenciannya paling besar. Makanya muncul itu adalah yang menjadi komisaris apa itu dasar harja Abu Janda itu. Nanti dia tiap tahun nantangin dengan datangkan satu dalil bolehnya mengucap larangan mengucapkan selamat Natal. Saya sudah tantang orang-orang Indonesia, itu termasuk dengan ini. Dari mulai tawaran saya 50 juta tidak ada yang berhasil. Tahu nggak ke 100 itu orang yang berhasil, tahu nggak ke 150 itu orang yang berhasil. Saya ini dari 300 masih nggak ada yang berhasil. Berarti kan memang nggak dilarang mengucapkan selamat Natal menurut DI. Tapi kaidahnya seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang tentu. Sebenarnya tentu. Ini contoh. Ini nggak betul saya boleh tadi alfamart, nah betul ya pun. Nah, niki, ya. Dalam hidup itu cuma terangkai dalam 2 keadaan, muamalah atau ibadah.
Muamalah atau ibadah, penggali. Ibadah itu adalah ritual yang jenengan jalankan, yo sholat, yo poso, yo kurban, yo haji, yo umroh. Boleh. Pokoknya saya tata cara tertentu, bacaan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, itu ritual. Dan itu sifatnya harus ngikut Nabi. Makanya kaidahnya, jenengan ora perlu ngapal hadis banyak-banyak. Nek sakit ya alhamdulillah, nek mboten sakit kok sakit. Wong sosok nek kon sepuh ngoten niku ngapal jenenge putune wis ora lali. Nah, jenengan cukup memahami kaidahnya. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu tidak boleh illa madalla dalil wujubiha, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jenengan jane salat ki ra entuk, tapi gandengane perintahe jenengan yo salat. Poso niku jane jenengan yo ra entuk, ning gandengane perintahe poso jenengan poso. Nah, mulai kurban niku jane jenengan ra entuk, ning gandengane perintahe jenengan kurban. Sehingga dalam konteks ibadah kalau nggak ada perintahnya berarti kita nggak usah menjalankan. Dong betul? Oke. Tenang dulu, pehongi dengan radong. Muamalah itu adalah di luar ibadah yang sifatnya interaksi antar manusia, baik personal dengan personal, komunitas dengan komunitas, bahkan sesekali urusan negara itu masuk di muamalah. Contoh makan minum, contoh melih pekerjaan, contoh melih memilih pasangan, milih wong Jawa atau Cina. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jual beli juga masuk di situ. Nah, dalam konteks muamalah kaidahnya al aslu fil muamalah al ibahah illa madalla dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah itu boleh, semuanya boleh hukum asalnya, kecuali ada larangannya. Jadi jenengan sakjane aju mobil segala macam banyu, hukum asalnya boleh sampai ketemu larangannya. Berarti nek air putih boleh napa mboten? Boleh. Anggur putih boleh napa mboten? Kok boleh? Iya tahu kok boleh? Enggak boleh lah. Kenapa? Ada larangannya, memabukkan kan gitu loh. Jadi selama nggak ketemu larangannya, jenengan boleh. Contoh lagi, misal buah-buahan, jenengan mangan durian boleh, ora nek larangane. Mangan nongko boleh, mangan durian karo nongko bosok boleh. Boleh napa mboten? Boleh napa mboten? Kenapa kok nggak boleh? Nah, karena ada larangannya. Apa larangannya? Bukan ngomongin nongko bosoknya atau nongko dan durian bosoknya, tapi kaidahnya la dororo wala diroro, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sehingga kalau barang itu hukum asalnya halal, tapi karena nantinya dimakan marai sakit perut, marai sakit nyata-nyata bosok gitu, maka itu jadi tidak boleh. Nah, punten iki Pak Samsul pun voting terus kan jam saiki wae Mas. Main nonton bal. Nah, terus kembali ke tadi selamat Natal gitu. Nah, selamat Natal, pertanyaannya niku masuk muamalah apa masuk ibadah, Pak? Bingung ya. Muamalah termasuk muamalah. Selamat mengucapkan selamat Natal itu masuk ibadah atau muamalah? Muamalah ibadah. No, Pak? Muamalah. Sing liyane mbuh masuk. Karena itu jelas-jelas menyebut nama Tuhan, ya, jelas-jelas menyebut sesuatu menjadi Tuhan, maka itu masuk di ibadah. Nah, ibadah itu di situ rangkaiannya ada akidah, ada akhlak, ada ritual tadi. Nah, karena masuk di ibadah, kaidahnya tadi jangan tanya larangannya, tapi tanya perintahnya. Nek enek lakoni, nek ra enek aja dilakoni. Ngoten. Maka kalau ditanya larangannya, ya nggak pernah ada. Lah kenapa kok nggak pernah ada? Karena zaman itu sampai para ulama terdahulu sampai yang mutakhirin pun nggak ada yang pernah mengucapkan. Makanya itu nggak akan pernah ketemu
larangannya. Kula tekok imle kali pecel zaman Nabi enten apa mboten? Enten apa mboten? Enten mboten. Nah iki nek wis tekoki larangane mangan pecel di kira-kira bakal enek apa mboten? Ya ora bakal enek gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu permainan kata ya orang-orang yang tadi itu saya bilang bisa masuk dalam wilayah orang-orang munafik yang dengan harus hati-hati. Jadi saya ulangi ya, orang kafir dengan sudah jelas, orang musyrik dengan tadi juga udah tak kasih contoh. Nah, orang munafik ini orang yang kadang covernya sama kayak kita, omongannya ya omongan kayak kita, tapi ya, kebenciannya pada agamanya sendiri itu melebihi kebencian dia pada agama yang lain. Dan memang kita sebenarnya juga nggak boleh menebar kebencian pada agama yang lain, tapi orang-orang ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana dia punya rasa benci gitu kepada agamanya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang keempat yang masuk neraka inilah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu sinten? Yang Islam, kemudian tidak munafik, kemudian tidak musyrik, ning lali istighfar tadi, lali tobat, delalah ning donya kene maksiat ora tau dicoba. Akhirnya itu penanya, itulah dia di neraka. Di neraka itulah dia kemudian mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Makanya nanti ada orang-orang yang diselamatkan dengan syafaat itu 6 tahapan. Syafaat yang pertama yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang kita harapkan. Nek sakit jangan dengan ngarep-arep dengan cara wes aku tak rasa istighfar, rasa sholat, kok lak dikei syafaat Nabi, ampun. Karena Nabi nanti pernah ditanya man as'adan nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu wahai Rasul pada hari kiamat? Kata Nabi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah bertauhid tanpa dicampuri kesyirikan, ikhlas lillahi ta'ala dari dalam hatinya. Makanya bisa dengan dikasih nama mujib mukhlis itu harapannya dengan biar bisa paham gitu loh. Bagaimana menjadi hamba Allah yang mukhlisina lahuddin gitu. Yang benar-benar beragama dengan ikhlas, bukan pamrih, bukan pencitraan, bukan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat yang kedua itu adalah syafaatnya para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan Islam, tidak pernah menolak. Bahkan ketika nalarnya, akalnya belum nyampe, dia tetap membenarkan. Dan ini yang menjadi contoh As-Siddiqul Akbar ini Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu pada zaman itu ketika Nabi SAW Isra Mi'raj itu dicari sama orang-orang kafir Quraisy dan sebagian orang-orang yang murtad dari kalangan orang Islam karena mendengar Nabi Muhammad itu dalam satu malam itu dari Mekah ke Baitul Maqdis baru itu naik ke Sidratul Muntaha terus turun lagi gitu kan. Itu orang-orang musyrik itu wah di atas angin. Sebagian orang yang tadi fi qulubi marad di hatinya ada penyakit itu terus balik lagi murtad, boleh ya Abu Bakar karena gongnya ini Abu Bakar. Tapi Abu Bakar karena dia punya jiwa as-siddiq tadi, kalau dia mendengar maka sami'na wa ata'na, sami'na wa amanna, enggak ada keraguan la raiba fi di dalam hatinya, enggak ada keraguan sedikit pun. Maka begitu ditanya temanmu Muhammad baru ngomong ngene terus ngono meneh. Kira-kira pendapatmu piye? Dia pun mengatakan apa benar dia mengatakan begitu. Belum ngomong sama nabinya, baru ngomong sama orang yang pengen menjatuhkan keimanannya. Orang itu mengatakan tenang loh, sok sini iki lho, menungso iki. Kok aku yo murtad saiki. Kata Abu Bakar apa Pak? Nek dia ngomong lebih jauh dari itu, lebih bahasanya lebih parah daripada itu, aku tetap iman. Ini sing angel itu. Sing angel kadang mesti seramai karo ustaz nek korban kok sak mule-mule kok dadi saksi ning hari kiamat. Ngono ku yo gak metu wedhus itu, bukan gone gede-gede padahal. Makanya pentingnya memainkan keimanan ini loh Pak. Makanya saya pernah sampaikan kemarin tuh Abu Hatim itu sampai nggak punya duit pilih-pilih tangan demi untuk menuntun unta dibelah, demi untuk mendapatkan atau memenuhi janji Allah bahwasanya di dalam kurban itu ada khairun, kebaikan yang sangat besar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita kumpulkan hari ini kemungkinannya kalau nggak satu di antara tiga. Yang pertama apa? Yang jenengan makan nanti jenengan buang. Ini apa betul? Enten sing bar dahar boten medal-medal.
iki kudu di rumah sakit nih. Kemudian yang kedua yang jenengan kumpulkan itu nanti paling-paling nggih dadi napa? Warisan. Niku mboten. Nah, niku nek jenengan mendidik putra jenengan solih-solihah ya didum dengan cara yang baik dan benar. Tapi nek boten nggih malah rebutan. Saya belum lama niku kan ngitungke salah satu hartanya pengusaha Solo. Tapi sudah dari mulai bapaknya, ibunya, terus kakaknya, pokoknya 7 kali atau 8 kali tingkat itu saya ngitung dari sini nanti diwariskan ke sini, diwariskan ke sini, diwariskan ke sini, diwariskan ke sini. Oke, biarkan sampai saya begitu sampai tengah gitu saya jenuh gitu karena apa namanya kepanjangan gitu kan. Terus delalah kok ya salah gitu. Salah gini, dia bilang warisannya DE orang ini masuk iki. Nah, data jenengan yang jenengan kasih ke saya nggak lengkap loh Bu. Saya juga pakainya cuma asumsi gitu kan, jadi nggak real angkanya. Lalu diceritakan rumahnya segini dibagi ini. Oke, nah itu berarti warisannya ternyata. Jadi ngitung nih dunia memang susah loh Pak. Kemudian nih akhirat itu tekok itu ngopo gitu kan. Makanya jenengan punya harta silakan, nggak apa-apa. Jadi orang kaya nggak apa-apa silakan. Tapi pastikan satu halal, yang kedua ditonjolke di jalan yang halal. Nah yang ketiga itu yang akan menemani jenengan sejak di kuburan sampai nanti di depan pintu surga, itulah yang jenengan nafkahkan. Makanya ada sebagian orang itu dia itu kalau kemudian sedekah, dia itu kalau dia itu beli barang buat dirinya, dia nggak mau beli satu, beli 2. Tuku motor buatan cuma siji, loro. Lalu Pak ini piye? Siji ini disedekah kewan. Nah ditanya lo kok dadak ngono apa? Yo ben ku iso tekan akhirat. Siji tak tumpah ini bunuh, siji ini akhirat. Nah nek jangan sanggup betul nopo. Nek tuku pitontel kangelan yo rasa gagas tuku motor gitu. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaannya nggih. Maka orang-orang yang fasik ini dia tadi syafaat Nabi Siddiqin. Nah kemudian yang ketiga syafaatnya para nabi selain Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ini biasanya juga kembali kepada para umatnya mereka. Nah kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Nah yang keempat ini syafaatnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan mati syahid ini nggak harus yang mati di Palestina ya. Misal ada ibu-ibu yang mati karena nifas, pendarahan, ini mati syahid. Ada orang yang mati kecemplung sungai, ini mati syahid. Dengan catatan bukan bunuh diri ya. Ini di Pak, mati syahid, apa nyemplung ngawan, nah itu buatan mati syahid itu. Nah kemudian gempa bumi ketimpa bangunan itu mati syahid dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah syafaatnya para sholihin. Nah yang terakhir ini yang akan menghabiskan neraka dari orang yang beriman, walaupun imannya cuma sebesar biji sawi, dengan syarat di hatinya tidak ada kemusyrikan, tidak ada kekufuran, tidak ada kemunafikan, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengusek neraka itu sampai mereka itu enggak ada yang masih punya iman. Dihabiskan semua, dikeluarkan, lalu ditumpahkan ke sungai kehidupan, dan mereka tumbuh lagi kayak tumbuhnya tanaman, dan mereka kemudian punya tanda. Tanda itu bisa dibaca oleh penghuni surga yang sudah masuk surga duluan. Mereka digelari dengan Jahannamiyun, residivisnya neraka. Nah, Nabi menyarankan kepada kita, mintalah firdaus surga yang tertinggi. Jangan ngarep-ngarep sing terakhir niki mau. Lah ngopo Mas? Lah karena niki 6 1 kedua 2 ketiga 3 keempat 4 kelima umpama Pak. Umpama niki jedane sedina ten mriku niku 1000 tahun ten mriki. Artinya nek jenengan ngarep sing terakhir niki nggih ampun, mangarep-arep masuk firdaus tanpa dadak ngicipi neraka, nggih, mang banyak-banyak istighfar, mang banyak-banyak tobat, sehingga jenengan enggak perlu sampai nunggu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan lewat sirat lancar, aman, terkendali, langsung di depan surga, pintune enten 8 jenengan ken milih dhewe. Dan sing paling nyenengke niku ibu-ibu sakjane. Nabi mengatakan idza sholat khamsaha, nek kalian kata Nabi sholat 5 waktu. Berarti nek jenengan tambahi itu lebih baik. 5 waktu itu maksudnya sholat wajib. Kok jenengan tambahi tahajud ya lebih baik. Jenengan tambahi sholat duha ya lebih baik. Wa sholat sahroha, dan puasa di bulannya berarti bulan Ramadan. Kok jenengan tambahi Senin Kemis niku nggih lebih baik. Cuman fikihnya kalau jenengan puasa sunnah
dan jenengan masih punya suami, maka jenengan harus izin suami. Ya, dengan lu nopo, ya yang Bismillah wae. Nah, aku meh poso entuk ora, entuk. Wis muni entuk. Jam 5:30 kurang 5. Yo mukah. Kira-kira jenengan mukah napa mboten, Bu? Mboten. Puasa sunnah jenengan tutupkan sampai selesai, jenengan dapat pahala puasa sunnah. Begitu kurang 5 menit suami jenengan ngajak mukah, ini bukan enten lari-lari toh, udeng toh ngajak mukah nah itu toh. Jenengan mengiyakan apa yang suami inginkan, maka jenengan dapat pahala memenuhi urusan suami dan juga puasa sunnah. Kenapa? Karena memenuhi panggilan suami itu wajib, melanjutkan puasa sunnah hukumnya sunnah, sunnah ketemu wajib, sunnahnya dibatalkan, lakukan yang wajib, jenengan masih dapat pahala yang sunnah. Mengatur. Wah, bapak yes. Nah, kalau dipraktek wae gitu. Untuk paling yo tetap lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jika sholat khamsaha dengan sholat 5 waktu, wa sholat sahroha dan puasa pada bulannya Ramadan, wa atoat zaujaha dan manut sama suaminya. Manut itu urusan apa sih? Urusan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Misal yang engko meh ngantor aku meh melu. Lambine apa? Yo ireng wae to, aku yo ireng. Moh mosok ireng. Kadang urusan warna itu tidak padu gitu kan. Makan nggih ngoten, engko mlawe apa? Wis tekok niku kalih bojone gitu kan. Bojone nyauri ndok goreng wae, dino ndok goreng. Nah nek tekok arep disauri mending rasa tekok gitu. Nah, iki sing guyu kene dimanoke bojone ora. Batine sing guyu ustaze yo curhat. Asline bojo ustaz karo jenengane padha wae. Modelane nggih ngoten niku wae. Nah, terus gitu, wa atau zaujah manut sama suaminya gitu kan. Manut untuk urusan yang memang tidak ada kemaksiatan. Tapi nek disuruh maksiat ya jangan mau gitu kan. Disuruh maksiat contoh misal lagi haid gitu kan. Ayo, aku lagi haid. Ayo, aku lagi haid gitu. Lah nek nekat nanti kena denda. Nah, kena kafarah. Kafarahnya apa? Seperempat dinar ini nek sak dinar 4,25 gram, berarti mengeluarkan 1,11 atau 15 gram dari emas. Berarti pikir 2 yuta mawon, berarti ngetok pedet 2 yuta kunjul Pak, dipunebus dosa. Nah, wa ta'at zaujaha kemudian wa hafidhat farjaha dan kemudian menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Maka buat wanita yang punya sifat 4 ini, maka dikatakan wakilalaha, dikatakan kepadanya udkhulil jannata bi ayyi babin siti, masuklah surga pintunya ada 8, pilih sendiri. Oh, enak banget jadi perempuan, jadi ibu-ibu. Nek bapak-bapak cek kon jihad, cek kon kerja, cek kon dadi tulang punggung gitu kan. Rakyatan sosok enten sing kon dadi tulang punggung nih pilih tulang tulung gitu kan. Belum kerja jalan, orang ini jalan tulung gitu kan. Nah, tapi ampun kesupen, jangan lupa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, ada seorang wanita yang rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, tapi mulutnya nggak pernah berhenti dari menyakiti saudaranya, tetangganya. Seperti apa? Kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Kemudian Nabi juga ditanya, Nabi ada seorang wanita yang dia itu sholatnya sholat wajib, puasanya cuma puasa wajib, tapi dia nggak pernah menyakiti orang lain, maka di manakah dia? Kata Nabi, dia fil jannah, dia di surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini ya, tema yang dikasihkan ke saya adalah tazkiyatun nufus. Dan saya akan menyampaikan satu hadis saja yang mempertegas apa yang saya sampaikan barusan, di mana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik niki sejak umur 7 tahun dititipkan kepada Nabi SAW oleh ibunya yang bernama Umaysah. Jadi dia besar bersama dengan Nabi SAW. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami dulu pernah duduk bersama Nabi SAW bermajelis ngeten niki. Faqala, kemudian beliau berkata. Jadi beliau di majelis itu beliau mengatakan,
yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi yang masuk dari pintu itu, ini kok sing buka lawang nih wong. Itu adalah ahli surga. Masuklah si fulan ini. Kemudian fatola ar-rajulun minal ansor, maka jedullah laki-laki dari orang ansor, tantifu lihyatuhu min wudu'i, disifati dia punya jenggot dan jenggotnya basah. Nah, ini berarti ngapunten nggih, jenggot itu sunah Nabi, dan sunahnya kalau wudu berarti jenggotnya niku nggih ditolesi, ampun raine tok jenggotnya dijarke kabeh. Sing jenggoten nggih mboten usah gitu kan. Nah nek aku ndek jenggot nek tak kerok Mas nggih ditukulke gitu kan, ben tambah ganteng gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi simal, dia membawa sendal dengan tangan kiri. Sendal niku barang elek napa barang apik, Pak? Pak elek, nek apik pun dekek dengan ngutik dengan dekek mriki to. Karena ngidak macam-macam to. Senajan sendal dengan larang to, tapi ini pun tetap elek. Nah, ini menjadi dalil nggih, niki tangan kiwa niki tangan jelek sehingga digunakan untuk membawa sesuatu yang jelek. Nah, lamilo nggih niki nggih namung pendapat kula. Ketika jenengan ngangge ali-ali, ngangge jam gitu kan, maka idealnya kalau kembali ke sini berarti pakai tangan kanan. Nah, kemudian falamma kanal ghaddu, besoknya qala Nabi SAW bersabda lagi mislu dzalik, seperti yang diucapkan kemarin, yaitu apa? Sebentar lagi masuk seorang laki-laki ahli surga. Jadi niki sing ngeklaim Nabi loh. Nabi dalam kondisi hidup menyatakan si fulan ini ahli surga. Gak kayak sekarang. Sekarang enggak ada sing ngeklaim, dia ngeklaim dewe gitu kan. Nah, banyak orang kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan lagi fatala adzalika rajul mithlul marratil ula. Ternyata yang masuk ini laki-laki yang sama kayak kemarin. Enggak berubah orangnya, sama ya si fulan lagi dengan jambangnya yang basah itu. Falamma kana al-yaumus salis, pada hari ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kemudian bersabda lagi, mithla maqalatihi aidon, sebagaimana yang beliau sampaikan kemarin. Fatalu adzalika rajulu ala mithli halihil awal ula. Maka yang nongol laki-laki yang sama kayak 2 hari yang lalu. Jadi ini orang yang nek bahasa saya super beruntung, sangat-sangat beruntung karena 3 kali dinyatakan sebagai ahli surga. Falamma qama Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdiri, dan di sini enggak kayak sebagian orang sekarang. Sebagian orang sekarang dia punya guru, dianggap sholih, terus tangannya digo rebutan, dicucuk, terus kakinya dicuci, banyu turahane cucian kaki digowo mulih, diombe nggo raup gitu kan. Terus napa turahan ngombene niki niku macam-macam metodene Pak. Niku nek teng Indonesia niku enten sing didudul ngeten iki, enten sing didamu, sosok enten sing didoni barang gitu kan. Nah, nek teng India, Pakistan niku benten meleh. Nanti orang-orangnya niku jamaah niku kon wadep, niki kon nyekel ngeten kan nyekel bathuke ngeten iki terus nganggo mic gede Pak. Damune nganggo mic Pak. Ngoten niku. Nanti terus kabeh itu berkah ngoten. Nah, ini semua khurafat nih. Tidak boleh. Makanya dalam konteks orang ini 3 kali disebut sebagai ahli surga. Nggak ada niku yang kemudian pas-pas kombinen banyu kuwi ngaku sisone tak nggo bujukan rene gitu kan. Makanya ten Malaysia niku digawe film Walid niku lho. Kula yo urung nonton Pak itu. Film Walid niku leres boten. Nah niku kan sebenarnya modelannya kados orang-orang yang diputuskan di Indonesia. Jadi bukan karena ilmunya dia dihormati, tapi karena kultus yang dia bangun. Aku ki wong saleh, bekas lengku mbah tangan ki barokah, bekas lengku keringetan ki barokah, bekas macam-macam. Nah, akhirnya tujuannya kan cuma untuk dunia, untuk harta, untuk nyari istri, untuk macam-macam dan seterusnya. Maka digawe teng Malaysia mboten enten gegeran sing geger wong Indonesia. Soalnya wong Indonesia yang mempraktikkan koyo ngoten niku banyak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Falamma qama Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdiri setelah menjelaskan 3 hari berturut-turut itu, Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat berdiri namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, berdirinya dia nggak sedang mencari turahan airnya, enggak. Tapi apa? Untuk belajar. Jadi kenapa toh kamu kok disebut sebagai ahli surga? Fakola, dan dia berkata kepada orang ini, nah, ini lahaitu abi fa'aksamtu alla adkhula alaihi salasan. Aku barusan berantem sama bapakku, dan aku berjanji sama bapakku untuk tidak pulang ke rumahnya selama 3 hari berturut-turut. Nah, fa in ra'aita an tuwiyani ilaika hatta tamdi fa'alta. Nek Mas, aku numpang tidur di rumahmu, kira-kira boleh enggak? Jadi dia niatnya pengen mencari tahu, jane amalnya apa sih kok sampai dikatakan dia sebagai penghuni surga. Tapi metodologinya dia pengen nginep supaya tahu, karena harian yang dilihat di masjid sama kayak orang biasa, ya sholat pada umumnya, ya mungkin ngaji pada umumnya gitu kan. Tapi yang di rumah kan nggak ketahuan. Makanya yang namanya Abdullah bin Amr bin As ini kemudian ngarang cerita kalau lagi berantem sama bapaknya, dan tujuannya agar boleh tinggal bersamanya selama 3 malam 3 hari. Jadi nggak main-main, nggak cuma pengen nginep sedino dino telung dino. Dan orang yang baik ini, ahli surga ini, tadi disifati selalu basah, kemudian selalu pegang barang yang jelek dengan tangan kiri, dan termasuk sifat beliau adalah entengan. Selama dia bisa memberikan pertolongan, dia akan menolong. Dan ketika disambati sama sahabatnya yang lain ini, sahabat Nabi yang lain ini, dia pun mengatakan, "Na'am, enggak apa-apa." Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, dia enggak banyak nanya. Nek sakniki kan aku nginep benamu itu ora ngopo, ayo ini apa cerita sik, nek ora cerita aku mau. Wis diceritake ndhir ngalor ngidul ngetan kula terakhire ra entuk. Niku nek orang sakniki. Nah, ini enggak ditanya. Ya oke, enggak apa-apa. Nah, wa kana Abdullah yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilkal layalis salas. Maka Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia pun akhirnya bisa bermalam bersama orang itu selama 3 malam. Dan yang menarik, falam yarahu yaqumu minal lail syai'an. Selama 3 malam dia tinggal di situ, Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah lihat orang yang dikatakan 3 kali sebagai calon penghuni surga yang hidup pada waktu itu, yang bisa ditemui secara hidup, itu dia nggak pernah mendapati tiap malam dia sholat tahajud. Coba, dia nggak pernah sholat tahajud. Dia ingok orang tahajud orang, diingok meneh orang tahajud, diingok lagi nggak tahajud. Wah, terus dengan sing ora tau tahajud, yes, berarti punya aku. Mboten nggih, mungkin dilihat dulu amalnya apa. Nek dengan bisa, nah, monggo. Tapi nek belum bisa, ya sebaiknya tahajud lebih baik. Ghairu annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firasihi dzakarallahu azza wa jalla wa kabbara. Nah, tadi basah dengan wudu, memegang barang jelek dengan tangan kiri, artinya kalau yang baik dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua entengan, yang ketiga enggak kokean, no, takut, kepo istilahnya, enggak kepo. Nah, ini yang keempat. Dia tidak pernah sholat malam, tapi Abdullah bin Amr bin As ini melihat orang ini nek tidur miring, berubah posisi dari miring ke melumah ke miring lagi, itu agar berubah posisi dia menyebut nama Allah. Melumah astagfirullah, melumah alhamdulillah, miring meleh istighfar alhamdulillah, takbir. Nek kita melumah miring kentut begitu tangi nguyuh, bar nguyuh turu meneh. Nah, cobi dipenggalih pelan-pelan. Sifat-sifatnya ini loh ya. Oke. Nanti dia berubah posisi zikir, berubah posisi wirid, berubah posisi menyebut nama Allah, berubah posisi bertakbir. Hatta yaquma li sholatil fajr, sampai adzan subuh. Jadi dia kayak gitu, Pak.
Ketoke merem, ning asine atine ora merem. Ini angel lho Pak. Sing enek wong pengen merem ra iso merem kan banyak to niku, napa insomnia. Nah niku. Nah niku. Tapi nek sing niki bisa tidur, tapi setiap gerak kiri kanan sebut nama Allah, kiri kanan sebut nama Allah. Nah, kemudian qala Abdullah bin Amr pun berkata, ghairu anni lam asma'u yaqulu illa khair. Sifat berikutnya yang keenam, dia kalau ngomong enggak pernah nyakitin. Omongannya mesti baik, di rumahnya mesti enak gitu. Makanya ciri-ciri seseorang itu punya akhlak mulia itu kalau ada kumpulan orangnya belum datang dienteni, itu adalah orang baik. Tapi kalau ada kumpulan orangnya datang sing kumpul lunga, nah itu berarti akhlaknya jelek. Kayak Pak Samsul main teko, yuk boleh yuk. Nah, kalau udah gitu berarti jelek. Tapi kalau orangnya belum datang ditunggu, nah itu berarti akhlak yang baik. Nah akhlak yang baik itu dimulai dari ucapan. Makanya orang ini punya sifat ucapannya itu selalu baik, gak pernah nyakiti. Falamma madatis salasu layalin, ketika malam sudah berlalu 3, wa kitu an ahkira amalahu, aku meremehkan amalnya, jebul mung koyo ngono to amale. Yo jos aku lah. Sholat tahajud aku yo dhek ora. Maca Quran aku semene juz dhek ora gitu kan. Dia membanggakan amalnya, mulai bibit-bibit sombong itu udah mulai muncul di jiwa Abdullah bin Amr bin As gitu kan. Kuntu, kemudian aku katakan, dia nggak mau berprasangka, diutarakan. Nah ini orang beriman tuh ngoten niku ampun batin, langsung ditekoi gitu kan. Jenengan nek batin kula sate kok lemu tekoki wae, kok lemu mangan apa to ta? Nah ngoten mawon. Nimbang wong jenengan batin malah dosa gitu kan. Nah, fakultu ya Abdullah, ini lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun samun. Abdullah, tadi orang itu nek belum kenal nama itu manggilnya Abdullah. Sampai hari ini tengah Arab menikah nek belum tahu namanya itu manggilnya Abdullah. Sosok dipanggil Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Padahal namanya bukan Muhammad, namanya mungkin Bambang, mungkin Joko. Itu ya Muhammad. Nah, ya Abdullah, wahai Abdullah, aku mau jujur. Sebenarnya aku pun nggak pernah berantem sama bapakku, nggak pernah marah-marahan, nggak pernah neng-nengan gitu. Kemudian walakin samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa mirorin. Aku terpaksa berdusta. Itu karena aku tuh mendengar Nabi itu menyebutkan 3 kali loh soal kamu. Apa itu? Yatlu'u alaikumul rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi yang mau datang ini seorang laki-laki ahli surga. Fatolak tak anak salasa mirorin kok yo sing jedul kowe tur ping 3 kowe kabeh gitu. Makanya aku penasaran. Fa'aradtu an awiya ilaika li anduro ma amaluka. Makane aku tuh piye carane pengen ngerti amalmu ki apa gitu. Ini yang benar. Jangan kayak sebagian praktek kaum muslimin di Indonesia, ada kiainya dianggap solih gitu kan. Harusnya yang diambil ilmunya, tapi dadak tadi dulu, dadak rebutan banyu, sikilnya banyu, sosok banyu kemune. Kemarin saya lihat videonya Bahar Smith itu sampai ngapunten nggih gudale niku dikek murid kan gila nih ngoten niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ampun menjadi orang-orang yang ta'assub seperti itu nih. Itu enggak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa'aratu an awiya ilaika li anzura amaluka. Makanya aku pengen tinggal bersama kamu untuk tahu amalmu itu apa. Pengen melu-melu ben iso mlebu surga kaya kowe iku lho sing diomongke Nabi. Fa'aqta dia bihi falam araka ta'malu kasira amalin. Tapi lah kok aku enggak melihat kamu itu banyak amal. Bengi-bengi tak delok ya ora tau tangi. Terus tangi-tangi ya wis subuh. Kowe iki jane ngopo, jane piye, enek apa? Apa ya wong mergo aku ning kene terus kamu kayak gitu. Atau biasanya kamu itu ibadahnya lebih, tapi karena aku di sini terus kamu mbok tutupi pengen enggak riya gitu. Famal ladzi balagha bika maqala Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As pun ngoyak terus. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan sampai kamu sampai di level yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga? Faqala, orang itu pun menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Yang kamu lihat ya itulah saya.
Saya nggak sedang menutupi sesuatu, enggak. Saya nggak sedang menyembunyikan sesuatu. Aku ya ngono kuwi. Ben-bengi ya ora tau tahajud. Ya ngono kuwi, tangi-tangi ya syukur, ya ngono kuwi gitu kan. Nah, tapi ngono kuwi dengan harus lihat yang tadi dulu. Selalu basah, wudu, terus memegang yang jelek dengan tangan kiri, you know. Nah, dengan kadang nek disuguhi ngoten niku kadang nyekel sosis tangan kanan, nyekel lomboke tangan kiwa. Kan udah Pak. Nyekel sosis tangan tengah, sosis serehke lombok cokot tangan tengah gitu. Atau nek ra lomboke leboke sosis dicokot bareng. Nah, nanti harus disikapi dengan benar, jangan gitu. Kebiasaan yang seperti itu ditinggalkan. Dengan makan pakai sendok sama garpu, nyendok nganggo sendok, ban itu ditusuk garpu nganggo tangan kiwa. Salah niku Pak. Silakan sendok dan garpu, tapi dua-duanya masuknya pakai tangan kanan. Ngoten. Ya termasuk nek makan steak niku. Serut-serut. Wah, ampun nggih. Enggak usah niru-niru. Makanya nek mau sifat orang ini basah dengan wudu, kemudian menggunakan tangan yang jelek untuk memegang yang jelek, kemudian tidak pernah menyakiti orang lain, kemudian dia tidak pernah kepo dan entengan, ya. Kemudian kalau tidur miring kanan miring kiri, selalu menyebut nama Allah bukan nama yang lain. Nah, dia pun ketika dioyak, jadi amalmu apa? Dia pun menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Aku yo ngono kuwi Mas, orang piye-piye, enggak tak tutup-tutupi sehingga kamu akhirnya seolah-olah melihat aku versi yang lain kayak orang bipolar. Enggak, aku yo kayak gitu. Enggak ada aku kayak gini terus nanti ketemu kamu jadi kayak gitu, udah gitu. Kemudian qala Abdullah bin berkata, falamma walaitu ta'ani. Nah, akhirnya begitu dijawab gitu, dia pun juga merasa ah ya wis lah, ternyata aku yang mau pergi dia. Begitu dia mau pergi dipanggil, bro sini. Fakola, orang itu pun berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Memang yang gua lihat itu ya seperti itu aku. Enggak tak lebihkan, enggak tak kurangi, kondisiku ya seperti itu. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina bisa. Tapi amal siji iki lho raketok. Yaitu apa? Setiap saya itu mau tidur, rasa sebel, rasa benci saya kepada kaum muslimin siapapun itu tak hapus. Tidak ada saya mikir yang jelek kepada orang Islam manapun, tidak ada. Wala ahsudu ahadan ala khairin aqtahullahu iyahu. Dan aku tidak pernah ngiri sama siapapun yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tonggoku tuku AC aku yura masuk angin ora. Tonggoku tuku motor aku yura, kemudian simat sirahku yura. Pokoknya semua orang mendapatkan kenikmatan, aku ikut bahagia. Paribasane bahkan mungkin seseorang itu adalah calonku kok dinikahi wong liya, aku yo melu bahagia. Nah saat ini kan enggak loh. Nek ra dadi nggonku yo ora itu dadi nggonmu. Ngoten iki to filosofine sekarang. Nah, maka ya orang ini memberikan contoh yang seperti itu. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan hadhil ladzi balawat bika wa hiyal ladzi la nutibu. Lah nek iki wis ini jelas sebuah amalan yang mana kami kesusahan untuk ngejar kamu berat. Karena umumnya kita mesti punya orang-orang yang kita batin jelek gitu. Dengan bisa disebut nama Sinten atau malah aku mesti ini mesti ada penilaian itu tuh mesti ada. Bahkan parah lagi ada seorang anak itu orang yang paling jelek menurut dia itu orang tuanya, itu tambah jelek lagi gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema yaitu pentingnya amal hati. Maka hati seorang muslim harus kemudian terbingkai di atas kondisi jangan sampai dikotori dengan kotoran-kotoran, bahkan prasangka pada orang lain. Apalagi ibu-ibu yang tadi sudah dimudahkan untuk masuk surga dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, manut sama suami, kemudian menjaga keutuhan rumah tangga.
Nah, ditambahi kalau bisa jangan menyakiti orang lain, maka insya Allah surga di depan mata. Bila mengatakan yang bisa saya sampaikan, ada yang mau ngejak rame, silakan. Kalau ada, nggih monggo. Gimana Pak? Man as'adan nasi syafa'atan yaumal qiyamah. Nah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang ketiga, satu tadi syafaat dari Nabi Muhammad, yang kedua syafaat dari Siddiqin, yang ketiga syafaat dari para rasul selain Nabi Muhammad. Yang keempat syafaat dari orang yang mati syahid, yang kelima ini syafaat dari para solihin, yang terakhir yang keenam syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Pak Bu Menteri dan bal-balannya pun rampung ya. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Kata Pak Sabdul. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup dengan doa. Panjenengan aminkan. Semoga apa yang kita ucapkan dalam doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih awladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannata jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'hum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumun 'adun wal kafirun ya dzal quwwatal matin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya ghaniyyu ya hamid.
اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار يا خير الرازقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من المعصم والمغرم يا خير الرازقين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك والظلم والكفر ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا خير الرازقين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب